Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Pratami, NIM 19 10 20 40 12 dari Lokal 5B jurusan Tadris Biologi dengan dosen pengampu Pak Hendra Lardiman SSI MPD dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari 13 materi yang telah dipresentasikan, yaitu mengenai mata kuliah Biologi Konservasi. Untuk materi pertama yaitu pengertian biodiversitas. Jadi, biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasa terenik di alam. Nilai strategis sebagai sumber daya ada yang pertama nilai ekologi, 2 nilai estetika dan budaya, 3 nilai biologi, 4 nilai pendidikan, dan 5 nilai religius. Isu kewilayahan yang pertama yaitu kawasan pelestarian alam, contohnya yaitu Taman Wisata Alam dan Taman Nasional. Yang kedua yaitu kawasan suaka alam, contohnya Cagar Alam dan kawasan suaka marga satwa. Kemudian pada materi kedua ada macam-macam biodiversitas. Yang pertama yaitu biodiversitas gen. Biodiversitas gen merupakan tingkat keberagaman yang paling rendah. Keragaman ini disebabkan oleh perbedaan susunan genetik suatu individu dengan individu lainnya. Contohnya variasi jenis bunga mawar, yaitu Rosa damascens dan Rosa gallica. Yang kedua yaitu biodiversitas spesies. Biodiversitas spesies atau jenis menampilkan jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme dalam familia yang sama. Contohnya familia Papilionaceae, yang contohnya itu kacang kedelai, kacang tanah, kacang panjang, dan petai. Dan yang ketiga, biodiversitas ekosistem. Keanekaragaman ekosistem memperlihatkan perbedaan faktor abiotik dan komposisi populasi organisme di suatu wilayah. Contohnya ekosistem padang pasir, yaitu tanah tandus, tumbuhan kaktus, dan reptil. Pengelompokan biodiversitas, yang pertama ada diversitas dikomposisional, mencakup apa yang dikenal dengan diversitas genetik dan ekosistem. Yang kedua ada diversitas struktural, berkaitan dengan susunan spasial unit-unit fisik. Dan yang ketiga ada diversitas fungsional, merupakan proses ekologi seperti pendauran unsur hara atau aliran energi. Kemudian pada materi ketiga ada pengertian plasma nutfah. Plasma nutfah ini adalah sekumpulan gen yang ditransmisikan dalam reproduksi ke keturunan oleh sel-sel reproduksi yang tergabung membentuk individu baru. Kegunaan plasma nutfah digunakan untuk berbagai alasan, seperti perbaikan genetik, konservasi keanekaragaman hayati, studi adaptasi mekanistik, sistematika dan taksonomi, pemantauan lingkungan, dan forensik. Kemudian cara melestarikan plasma nutfah, yang pertama yaitu pemuliaan strain, yang kedua spesies yang dibudidayakan, yang ketiga varietas komersial, yang keempat stok genetik khusus, yang kelima Landraces. Kemudian pada materi keempat ada pengertian diversitas ekosistem. Diversitas ekosistem ini merupakan variasi bentuk dan jenis bentang alam, daratan maupun perairan, di mana tumbuhan, hewan, dan organisme yang lain saling berinteraksi. Di dalam interaksi antar organisme ditentukan oleh komponen biotik dan abiotik. Ada macam-macam ekosistem. Yang pertama ekosistem darat, yang kedua ekosistem air, yang ketiga ekosistem buatan. Kemudian materi kelima pengertian sistematika. Jadi menurut ilmu biologi bertujuan untuk dapat menentukan secara evolusi dan hubungan antara organisme dan menggunakan filogeni dalam mengklasifikasikan organisme. Menurut Simpson tahun 1945, ilmu pengertian sistematika ini merupakan ilmu yang mempelajari macam dan bentuk organisme termasuk satu sama lain dan merupakan aspek biologi yang sangat mendasar dan inklusif. Tugas utama sistematika yaitu untuk menentukan dengan jalan membandingkan ciri-ciri unik dari setiap spesies dan takson yang lebih tinggi. Kemudian pada materi ke-6 ada pengertian konsep spesies.
Konsep spesies merupakan suatu populasi atau kelompok populasi yang anggota-anggotanya dapat kawin silang atau memiliki potensi kawin silang. Ada beberapa macam-macam konsep spesies. Yang pertama, konsep spesies pengenalan. Yang kedua, konsep spesies kohesi. Yang ketiga, konsep spesies ekologis. Dan yang keempat, konsep spesies evolusioner. Pengertian inventory spesies merupakan langkah penting pertama dalam penyediaan data dasar untuk memahami struktur kekayaan kelimpahan dan sebarannya di habitat alami. Kemudian pada materi ketujuh, mengenai diversitas spesies. Diversitas spesies merupakan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu yang berbeda jenis dalam satu familia. Contohnya keanekaragaman sagu, kurma, dan kelapa. Pengertian diversitas pusat. Diversitas pusat merupakan kawasan geografis yang mempunyai keanekaragaman spesies yang tinggi. Kemudian pada materi ke-8 yaitu pengertian diversitas. Diversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Pengertian budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hubungan antara diversitas dan budaya. Keanekaragaman hayati atau diversitas berkaitan dengan berbagai bentuk kearifan lokal. Bagaimana sebuah budaya berkembang menyesuaikan dengan keadaan alam sekitarnya adalah salah satu bukti nyata, seperti pemanfaatan kegiatan pertanian yang mendukung proses ekologis yang telah ada, seperti konservasi tanah dan pengendalian hama. Kemudian pada materi ke-8 yaitu manfaat biodiversitas. Yang pertama, melindungi ekosistem dan menyediakan jasa seperti air minum, penyimpanan daur hara, hingga perlindungan tanah. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, menjaga wahana rekreasi. Dan yang keempat, sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Nilai ekonomi biodiversitas. Nilai ekonomi ini merupakan nilai kemanfaatan dari berbagai sumber hayati yang dapat menghasilkan keuntungan bagi penggunaannya. Itu dapat diperjualbelikan. Yang ke-10 yaitu pengertian kelangkaan spesies. Jadi kelangkaan dapat berarti bahwa spesies memiliki kepadatan yang rendah, yang hidup dalam kondisi lingkungan yang sempit atau menempati wilayah geografis yang sempit. Pengertian kepunahan spesies. Jadi kepunahan spesies yaitu bahan dalam biologi yang berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Contohnya yaitu hiu megalodon. Kemudian pada materi ke-11 ada pengertian konservasi. Jadi konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Tata pengelolaan biodiversitas. Beberapa bidang utama yang terkait dengan keanekaragaman hayati adalah pertanian, kelautan, kehutanan, perkebunan, dan lingkungan hidup. Kemudian pada materi ke-12 ada strategi pelestarian biodiversitas. Yang pertama yaitu penghijauan, yang kedua pembuatan taman kota, yang ketiga pemuliaan. Adapun kebijakan pelestarian biodiversitas, yang pertama pembangunan lingkungan hidup, menekankan kepada peningkatan serta tanggung jawab sosial. Yang kedua menekankan peran lembaga fungsional pemerintah dan peran serta masyarakat. Dan yang ketiga pemanfaatan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan ekosistem. Kemudian pada materi terakhir yaitu mengenai analisis masalah konsep biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem pada suatu wilayah. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang memberikan manfaat di berbagai bidang. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Adapun alternatif solusi dari masalah biodiversitas, yang pertama konservasi in situ. Kegiatan konservasi in situ dilakukan melalui penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi. Bentuk-bentuk kawasan konservasi yang ada di Indonesia adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata, dan taman hutan raya. Dan yang terakhir ada konservasi ex situ. Kegiatan konservasi ex situ dilakukan melalui pengumpulan gen yang dilakukan di kebun-kebun raya dan tempat-tempat yang memiliki fasilitas penyimpanan benih.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan ataupun kehilafan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.